Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, dan salam bahagia. Bahagia buat kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat yang dirahmati Allah, tolong bisa dibantukan video ini sebagai amal jariah sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Beliau mengatakan bahwa barang siapa mengajak manusia kepada petunjuk kebenaran, maka baginya pahala seperti pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Sahabat yang dirahmati Allah, Allah telah memberikan rezeki bagi masing-masing hambanya. Rezeki itu tidak akan tertukar satu sama lain. Meskipun rezeki sudah tersedia, tapi kami harus tetap berusaha untuk mendapatkannya. Tidak mungkin jika kita berdiam diri, kemudian rezeki itu datang dengan sendirinya. Dalam suatu surat dikatakan apabila penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, maka Allah akan memberikan berkah dari langit dan bumi pada mereka. Namun apabila mereka mendustakan ayat-ayat Allah, maka Allah akan memberikan siksa karena perlakuan mereka sendiri. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam upaya mengejar rezeki. Yang pertama adalah kita harus takwa. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mendapatkan jalan keluar baginya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Sebagaimana tersirat dalam surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Kemudian yang kedua, tawakal. Nabi SAW bersabda, seandainya kamu bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya kamu diberi rezeki seperti burung diberi rezeki di pagi hari lapar dan petang hari dia telah kenyang. Diriwayatkan oleh Ahmad At-Tirmizi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan Al-Hakim dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Yang berikutnya yang ketiga yaitu sholat. Firman Allah dalam hadis qudsi, wahai anak Adam, jangan sekali-kali engkau malas mengerjakan 4 rakaat pada waktu permulaan siang, yaitu salat duha, dan nanti pasti akan aku cukupkan keperluanmu pada petang harinya. Riwayat Al-Hakim dan Tabrani. Yang berikutnya keempat yaitu istighfar. Banyak-banyaklah beristighfar. Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan membanyakkan harta dan anak-anakmu dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Diriwayatkan di sini terdapat dalam surat Al-Quran yaitu surat Nuh ayat 10 sampai 12. Barang siapa memperbanyak istighfar, memohon ampunan kepada Allah, niscaya Allah menjadikan untuk setiap kesedihannya jalan keluar, dan untuk setiap kesempitannya menjadi kelapangan, dan Allah akan memberinya rezeki yang halal dari arah yang tiada disangka-sangka. Hadis riwayat Ahmad
Abu Daud, An-Nasai, Ibnu Majah, dan Al-Hakim. Yang berikutnya kelima yaitu silaturahmi. Imam Bukhari meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, siapa yang senang untuk dilapangkan rezekinya dan diakhirkan ajalnya, yaitu dipanjangkan umurnya, maka hendaknyalah ia menyambung tali silaturahmi. Dengan bersilaturahmi, maka insya Allah kita akan dipermudah untuk mendapatkan rezeki dan dipanjangkan umurnya. Berikutnya yang keenam yaitu sedekah. Sebagaimana disabdakan Nabi SAW, tidaklah kamu diberi pertolongan dan diberi rezeki, melainkan karena orang-orang lemah di kalanganmu. Maksudnya di sini ya, bahwa dengan kita bersedekah, dengan kita memberikan sedekah kepada orang-orang yang ada di bawah kita, orang yang rezekinya di bawah kita, maka insya Allah nanti akan dilimpahkan kita rezeki yang lebih banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Yang ketujuh, berbuat kebaikan. Barang siapa yang datang dengan membawa kebaikan, maka baginya pahala yang lebih baik daripada kebaikannya itu sendiri. Dan barang siapa yang datang dengan membawa kejahatan, maka tidaklah diberi pembalasan kepada orang-orang yang telah mengerjakan kejahatan itu, melainkan seimbang dengan apa yang dahulu mereka kerjakan. Surat Al-Qasas ayat 84. Maksudnya di sini, kalau kita datang dengan membawa kebaikan, maka insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan yang lebih. Namun ketika kita membawa hal yang tidak baik atau kejahatan, kita akan mendapatkan imbalan yang seimbang, yang setimpal dari apa yang dilakukan. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW, beliau bersabda, sesungguhnya Allah tidak akan zalim pada hambanya yang berbuat kebaikan. Dia akan dibalas dengan diberi rezeki di dunia dan akan dibalas dengan pahala di akhirat. Hadis riwayat Ahmad. Yang berikutnya ke-8 yaitu berdagang. Dan Nabi SAW bersabda, berniagalah, karena 9 dari 10 pintu rezeki itu ada dalam perniagaan. Hadis riwayat Ahmad. Jadi di sini kita diminta untuk melakukan perniagaan, karena dari perniagaanlah itu pintu-pintu rezeki akan datang, akan dibuka. Yang kesembilan yaitu bangun pagi. Fatimah putri Rasulullah SAW berkata bahwa saat Rasulullah SAW melihatnya masih terlentang di tempat tidurnya di pagi hari, beliau SAW mengatakan kepadanya, putriku, bangunlah dan saksikanlah kemurahan hati Tuhanmu, dan janganlah menjadi seperti kebanyakan orang-orang lain. Allah membagikan rezeki setiap harinya pada waktu antara mulainya subuh sampai terbitnya matahari. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Jadi di sini kita diminta untuk bangun pagi-pagi, kemudian untuk mengadakan aktivitas berniaga, sebab pada saat itulah pintu rezeki sedang dibuka, yaitu waktu antara mulainya subuh sampai terbitnya matahari, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Baihaqi.
Aisyah juga menceritakan sebuah hadis yang hampir sama maknanya, yang mana Rasulullah SAW bersabda, "Bangunlah pagi-pagi untuk mencari rezekimu dan melakukan tugasmu, karena hal itu membawa berkah dan kesuksesan." Hadis riwayat At-Tabrani. Ya, kembali diulangi, Aisyah menceritakan bahwa ada sebuah hadis yang hampir sama, yaitu di mana Rasulullah SAW bersabda, "Bangunlah pagi-pagi untuk mencari rezekimu dan melakukan tugasmu, karena hal itu membawa berkah dan kesuksesan." Jadi kita dianjurkan untuk bangun pagi-pagi untuk beraktivitas, untuk mencari rezeki. Yang berikutnya ke-10 yaitu bersyukur. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Surat Ibrahim ayat 7. Demikian sahabat yang dirahmati Allah, berkaitan dengan rezeki, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon untuk bisa dibagikan dengan harapan akan menjadi amal jariah sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim, yang beliau mengatakan bahwa barang siapa yang mengajak manusia kepada kebaikan atau kepada petunjuk, maka baginya pahala seperti pahala orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Wallahu a'lam bishawab. Ayo bantu bagikan video ini ya. Ada kesalahan dan kekurangannya mohon untuk bisa dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.